Halo sob, kali ini kita akan bercerita tentang sejarah maskapai penerbangan komersial. Ada 6 maskapai penerbangan, seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Halo sob, pernah nggak sih kalian duduk di jendela pesawat terus mikir, siapa ya yang bikin benda segede gaban ini bisa terbang? Nah, kalau kalian pernah kepikiran gitu, berarti ini saatnya kita kenalan sama Grandmaster pesawat dunia, Boeing. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita serius yang bikin ngantuk sob. Kita akan bahas sejarahnya sambil ketawa-ketawa. Yuk, gas terbang bareng Boeing. Ceritanya dimulai dari seorang cowok ganteng. Oke, mungkin ganteng di zamannya. Namanya William Boeing. Tahun 1916, doi lagi asik main kapal kayu buat balapan. Tapi suatu hari William nonton pesawat terbang di udara dan langsung mikir, wah ini keren banget, tapi kok bentuknya kayak kaleng kerupuk. Akhirnya William mutusin buat bikin pesawat sendiri ya guys. Ini contoh nyata kalau rasa nggak puas itu bisa bikin kita sukses, asal nggak baper ya. Pesawat pertama yang dia bikin namanya B&W Seaplane. Bentuknya ya mirip beca yang bisa nyemplung ke air. Tapi tenang, waktu itu orang belum punya ekspektasi tinggi soal pesawat. Yang penting bisa terbang aja udah keren banget. Pas Perang Dunia I, Boeing dapat panggilan penting dari pemerintah. William, kita butuh pesawat buat perang nih, kamu bisa bantu nggak? William cuma jawab, siap pak. Dan jadilah Boeing berkembang pesat gara-gara bikin pesawat terbang. Bayangin aja, dulu mereka bikin pesawat kayu, sekarang udah jadi mesin tempur yang ditakuti dunia. Di Perang Dunia II, Boeing makin ngeri-ngeri sedap sob. Mereka bikin pesawat B-17 Flying Fortress, namanya aja udah serem, kayak benteng terbang. Jadi intinya kalau bukan karena William Boeing, mungkin sejarah perang bakal beda. Tapi guys, inget sob, kita cinta damai bukan perang. Masuk ke era modern, Boeing mulai bikin pesawat komersial tahun 1958. Mereka ngenalin Boeing 707, pesawat jet pertama buat penumpang. Ini tuh kayak pelopor pesawat modern yang kita kenal sekarang. Dan kalau kalian mikir, kok bisa kepikiran bikin pesawat gede itu? Jawabannya cuma satu, ambisi gede bro. Boeing pengen bikin semua orang bisa terbang, kayak burung, tapi nggak harus pakai sayap. Terus, di tahun 1970, mereka bikin Boeing 747 alias The Queen of the Skies. Bentuknya yang gede bikin orang mikir, ini serius bisa terbang. Tapi Boeing bilang, santai aja sob, kami tahu yang kami lakukan. Dan ternyata 747 jadi salah satu pesawat paling sukses panjang masa. Zaman sekarang, Boeing udah jadi pemain utama di dunia penerbangan. Mereka punya Boeing 787 Dreamliner yang katanya hemat bahan bakar dan super canggih. Kayak smartphone yang bisa terbang, gitu deh. Tapi ya nggak selalu mulus juga. Boeing juga pernah kena kritik gara-gara beberapa model pesawatnya bermasalah. Jadi ya intinya bahkan raksasa pun bisa salah langkah. Tapi mereka selalu bangkit lagi sob. Ngomong-ngomong soal masa depan, Boeing udah mulai eksperimen bikin pesawat listrik, pesawat tanpa awak, dan bahkan pesawat luar angkasa. Jadi siapa tahu 10 tahun lagi kita bisa liburan ke bulan naik pesawat Boeing. Asik banget kan sob? Jadi itu dia sob, cerita singkat tentang Boeing dari becak terbang sampai pesawat super canggih. Dari William Boeing yang penasaran sama pesawat, sampai kita yang sekarang bisa liburan naik pesawat. Keren kan? Nah, kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu di masa depan kalian juga jadi pembuat sejarah yang kayak William Boeing. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sob, pernah dengar nama Airbus? Kalau belum, nih coba bayangin ini, Eropa bikin Avenger, tapi isinya bukan superhero, melainkan insinyur pesawat. Dan hasilnya mereka melahirkan Airbus, raksasa langit yang bikin Boeing panas dingin. Gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Pada tahun 1960-an, Eropa lagi galau berat. Boeing dari Amerika lagi ngerajai pasar pesawat komersial. Sementara negara-negara Eropa, bukannya bersatu, mereka malah sibuk berantem kayak anak kecil rebutan mainan. Inggris bikin pesawat sendiri, Jerman bikin, Prancis juga. Hasilnya, pasar pesawat mereka kayak tambal sulam, nggak ada yang benar-benar laku keras. Sampai akhirnya mereka sadar kalau kita terus begini, kita bakal kalah sama Amerika. Akhirnya, Prancis dan Jerman duluan yang baikan, kayak teman SMA yang ribut tapi akhirnya jadian. Mereka bikin kesepakatan buat kerjasama di bidang aeronautika. Inggris dan Spanyol belakangan ikut gabung, lahirlah Airbus tahun 1970.
Nama kerennya Airbus Industrie. Fun fact, nama Airbus dipilih karena simpel dan gampang diucapkan di berbagai bahasa. Bayangin kalau namanya pakai bahasa Perancis, Avion Deluxe European. Ribet banget kan? Produk pertama mereka, A300, diluncurkan tahun 1972 sob. Airbus mikir keras, gimana cara kita ngalahin Boeing yang udah di mana-mana. Solusinya bikin pesawat dua mesin atau twin engine. Untuk rute jarak menengah, ini adalah langkah revolusioner karena pesawat besar saat itu rata-rata pakai 3 atau 4 mesin. Tapi masalahnya nggak ada yang mau beli. Serius, A300 awalnya lebih mirip anak ayam hilang daripada burung besi raksasa. Sampai akhirnya Eastern Airlines dari Amerika tertarik buat coba. Dan disitulah mulai terlihat keajaiban Airbus. Penumpang bilang, ini pesawat kok enak banget ya, nyaman, hemat bahan bakar, dan gak berisik. Dan akhirnya A300 mulai laku. Airbus pun bilang ke Boeing, lihat tuh, anak baru juga bisa main sob. Setelah A300, Airbus nggak mau berhenti. Mereka terus nyari cara buat bikin Boeing makin nggak nyaman tidur malam. Salah satu senjata rahasia mereka adalah teknologi fly-by-wire yang diperkenalkan di Airbus A320 tahun 1987. Ini teknologi yang bikin pesawat lebih pintar dari pilotnya sendiri. Tapi tenang, pilot masih tetap penting kok. Fly-by-wire ini bikin pesawat lebih efisien dan aman karena semua kontrol diatur oleh komputer. Dan yang paling keren, Airbus A320 jadi standar baru di dunia penerbangan. Boeing udah mulai ngerasa keringetan sob. Di tahun 2000-an, Airbus mikir, gimana kalau kita bikin pesawat raksasa biar penumpang berasa naik hotel terbang. Lahirlah Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Ini pesawat bisa muat lebih dari 800 orang kalau disetting full ekonomi. Tapi, meskipun A380 ini jadi ikon dan bikin semua orang kagum, ternyata biayanya gede banget sob buat dioperasionalkan. Banyak maskapai akhirnya mundur teratur, dan produksi A380 resmi dihentikan tahun 2021. Sedih sih, tapi Airbus tetap bangga bilang, kami pernah bikin raksasa langit. Sekarang, Airbus masih jadi salah satu pemain utama di industri penerbangan. Seri A320 mereka jadi pesawat paling laris sepanjang masa, ngalahin Boeing 737. Dan gak cuma itu, mereka juga mulai serius bikin pesawat yang lebih ramah lingkungan, seperti A350 yang hemat bahan bakar dan minim emisi. Airbus nggak cuma bikin pesawat penumpang sob, tapi juga pesawat militer, satelit, bahkan helikopter. Jadi bisa dibilang mereka nggak cuma jago di udara, tapi juga di luar angkasa. Sejarah Airbus adalah cerita tentang kerjasama, inovasi, dan nggak takut ngambil resiko. Mereka ngajarin kita kalau mau sukses, kadang kita harus belajar ngalahin ego dan kerja bareng orang lain. Jadi gitu sob, cerita singkat tentang Airbus. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa kasih like, share ke teman yang suka pesawat, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, pesawat mana yang menurut kamu paling keren dari Airbus. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sob, pernah kebayang nggak sih kalau suatu hari kalian naik pesawat terus ada yang bilang, pesawat ini bikinan Cina loh. Kira-kira reaksi kalian gimana sob? Shock, kaget, atau malah mikir, ini beneran bisa terbang? Tenang aja, kisah Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC ini bakal bikin kalian paham bahwa pabrikan pesawat Cina ini nggak kaleng-kaleng sob. Ceritanya gini sob, di tahun 2008 pas kita sibuk nonton Olimpiade Beijing, China diem-diem ngeluarin jurus baru di dunia aviasi, mendirikan Commercial Aircraft Corporation of China Ltd alias COMAC. Kenapa mereka bikin ini? Karena selama ini mereka cuma jadi pembeli setia Boeing dan Airbus. Bayangin, kayak kita yang tiap tahun nunggu diskon Harbolnas buat beli HP baru, tapi Cina mikir, kenapa nggak bikin sendiri aja? Maka lahirlah COMAC. Kayak anak baru di kelas yang nekat ikutan lomba sains lawan juara bertahan sob. Waktu itu Boeing sama Airbus cuma senyum tipis sambil bilang, good luck. Tapi diam-diam mereka deg-degan juga sob. Langkah pertama COMAC bikin pesawat kecil dulu, namanya ARJ-21. Ini pesawat regional buat rute pendek-pendek. Tapi waktu pertama kali dites, kabarnya pesawat ini suka ngambek, alias banyak masalah teknis. Maklum, namanya juga pemula sob. Tapi COMAC nggak menyerah. Mereka upgrade teknologi, belajar dari kesalahan, dan akhirnya sukses bikin C919.
pesawat yang ukurannya setara Airbus A320 atau Boeing 737. Nah, pesawat ini diumumkan Boeing sama Airbus mulai nyari tisu karena Comac resmi jadi saingan mereka di pasar pesawat komersial. Drama sertifikasi dan tantangan internasional. Tapi nih sob, perjuangan Comac nggak mulus. Sertifikasi internasional buat pesawat itu nggak gampang sob. Regulasi ketat banget, kayak ujian matematika pas ujian nasional. Selain itu, ada juga tekanan dari negara-negara barat. Amerika bahkan sempat bilang, teknologi kalian itu curian ya. Tapi Comac cuma senyum sambil lanjut kerja. Mereka bilang kita nggak cuma pengen bikin pesawat, tapi juga pengen bikin sejarah. Dan akhirnya C919 berhasil dapat sertifikasi dan terbang perdana pada tahun 2023 lalu. Kini, pesawat ini sudah dipesan banyak maskapai termasuk di Asia dan Afrika sob. Sekarang pertanyaannya, bisakah Comac beneran bersaing sama Boeing dan Airbus? Kalau ngelihat cara kerja mereka yang ambisius, jawabannya mungkin banget. Dengan pasar domestik Cina yang segede gaban dan dukungan pemerintah, Comac punya peluang besar jadi pemain utama di dunia penerbangan sob. Jadi, cerita Comac ini ngajarin kita satu hal, jangan remehkan mimpi besar. Bahkan, kalau mimpi itu awalnya kelihatan mustahil, siapa tahu suatu hari nanti kalian naik pesawat, terus lihat tulisan di badan pesawatnya Made in Indonesia dan kalian bangga. Gimana menurut kalian sob? Bakal sukses nggak Comac jadi raja baru di langit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat cerita seru lainnya. Sampai jumpa di langit. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sob, pernah dengar nama Embraer? Kalau belum, jangan khawatir. Ini bukan nama superhero Marvel, tapi dia juga terbang tinggi seperti Iron Man. Yuk kita selami kisah pabrik pesawat asal Brasil ini. Dari awalnya cuma bengkel kecil, jadi raja di langit. Cerita ini dimulai di tahun 1969 di Brazil. Bayangkan, Brazil waktu itu samba sepak bola dan hampir nggak ada pesawat bikinan lokal sob. Negara lain udah punya Boeing dan Airbus, Brazil masih ketinggalan jauh. Akhirnya, pemerintah Brazil berpikir, kita ini bangsa besar, masa bikin pesawat aja nggak bisa? Dengan semangat, mereka mendirikan Empresa Brasileira di Aeronautica alias Embraer. Nah, nama ini panjang banget sob, makanya kita panggil Embraer aja, biar nggak keseleo lidah. Tapi tunggu, mereka punya masalah besar. Siapa yang mau ngajarin mereka bikin pesawat? Untungnya, ada bantuan dari Perancis sob. Ini kayak situasi ujian di kelas, tiba-tiba temen sebelah kasih contekan. Setelah belajar bikin pesawat, lahirlah pesawat pertama mereka, IMB 110 Bandeirante. Ini pesawat kecil yang dipakai untuk transportasi regional sob. Fun fact, namanya Bandeirante diambil dari para penjelajah Brazil zaman dulu. Jadi, kayak pesawat ini mau menjelajah di pasar penerbangan dunia. Pesawat ini sukses sob, tapi jangan bayangkan langsung sehebat Airbus ya. Ini lebih kayak naik motor bebek di jalanan kampung dibanding mobil sport. Tapi hey, itu awal yang baik. Tahun 80-an, Embraer mulai tumbuh. Tapi, masalahnya pesawat mereka cuma sukses di Brazil. Ini kayak kamu jadi juara kelas, tapi cuma di kelas remedial. Disinilah mereka mulai serius sob. Tahun 1990-an, mereka memperkenalkan ERJ-145, jet regional yang bikin nama Embraer mendunia. Jet ini kecil, ramping, dan cocok buat penerbangan jarak pendek. Cocok buat maskapai yang mau hemat biaya tapi tetap gaya. Sampai sini Embraer mulai dianggap ancaman oleh pabrikan besar seperti Boeing dan Airbus. Tapi jangan salah, mereka tahu cara bertahan. Filosofi mereka simple. Kami nggak akan bikin pesawat sebesar Boeing 747, tapi kami akan bikin pesawat kecil yang sempurna. Ini kayak kamu di tim basket, nggak usah maksa jadi center kalau tinggimu pas-pasan. Mending jadi guard yang gesit dan fokus oper bola. Tahun 2000-an, Embraer meluncurkan E-Jet Series. Jet ini punya kursi nyaman, hemat bahan bakar, dan desain modern. Maskapai dari seluruh dunia mulai antri beli. Mereka juga sukses bikin jet bisnis kayak Phenom 300 yang dipakai bos-bos besar buat pamer. Dan hey, Brazil nggak cuma punya Neymar atau Kopi.
Sekarang mereka juga punya Embraer. Tapi hidup ini nggak selalu mulus sob. Di tahun 2010-an, Embraer menghadapi persaingan ketat dari pabrikan Cina dan Kanada. Boeing bahkan sempat mau membeli Embraer. Tapi ya dealnya batal. Embraer tetap independen, kayak anak kos yang nggak mau diatur-atur. Hari ini, Embraer adalah salah satu pabrikan pesawat terbesar di dunia. Mereka fokus di pasar jet regional dan bisnis. Bahkan, mereka mulai mengembangkan pesawat listrik dan teknologi futuristik lainnya. Siapa tahu suatu hari kamu bakal naik pesawat listrik Embraer sambil ngecas HP. Jadi, apa pelajaran dari kisah Embraer? Kalau Brazil aja bisa mulai dari nol sampai jadi raksasa dunia, kenapa Indonesia enggak? Siapa tahu kamu yang lagi nonton ini adalah pencipta teknologi hebat berikutnya sob. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke temanmu biar mereka tahu ada kisah inspiratif dari pabrikan pesawat asal Brazil. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sob, pernah nggak sih ngebayangin perusahaan pembuat kereta tiba-tiba bikin pesawat? Apa ini salah jurusan atau cuma eksperimen gagal yang berakhir sukses? Yuk kita bongkar kisah Bombardier, perusahaan asal Kanada yang bikin pesawat keren sambil tetap main-main sama kereta. Stay tune, karena di akhir video ada fun fact yang bakal bikin kamu mikir, kok bisa? Selamat datang di channel BBM. Hari ini kita akan ngomongin Bombardier, pabrikan pesawat asal Kanada yang ternyata punya masa lalu penuh liku dan drama. Kalau kamu suka cerita sejarah teknologi yang beda dari biasanya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi ya. Siapa tahu di masa depan kita bisa bahas pabrikan-pabrikan yang keren lainnya. Kisah Bombardier ini dimulai di tahun 1937 sob. Tokoh utamanya namanya Joseph Armand Bombardier, seorang pria asal Quebec yang punya hobi otak-atik mesin. Suatu hari, dia bosan lihat orang-orang di desanya susah banget pergi ke tempat lain karena salju yang tebal. Apa solusinya? Dia bikin kendaraan salju pertama yang mirip becak, tapi pakai ski, namanya B7 Snowmobile. Kendaraan ini sukses berat, tapi lucunya, waktu Perang Dunia Kedua selesai, permintaan kendaraan salju ini tiba-tiba turun drastis. Joseph bingung, oke, kendaraan salju udah nggak laku, apalagi nih yang bisa gue bikin? Jawabannya, kereta api. Dan benar saja, pada tahun 1960-an, Bombardier menjadi perusahaan besar yang bikin gerbong kereta dan sistem transportasi modern sob. Kalau bikin kereta bisa, bikin pesawat juga bisa dong. Nah, di tahun 1986, Bombardier masuk ke dunia penerbangan dengan membeli Canada Air, perusahaan pembuat pesawat kecil yang nyaris bangkrut. Kalau kata netizen sekarang, mancing di air keruh. Tapi Joseph sudah tiada waktu itu. Jadi penerus Bombardier lah yang membawa nama besar perusahaan ini ke angkasa. Pada tahun 1992, mereka sukses meluncurkan pesawat jet bisnis Bombardier Challenger. Ngomong-ngomong, jet bisnis ini laku banget di kalangan orang kaya dan bos-bos perusahaan. Pesawat mereka punya ruang yang nyaman, hemat bahan bakar, dan desainnya futuristik. Cukup satu kata buat Bombardier saat itu, Sultan. Tapi, hidup itu nggak selalu mulus. Bombardier harus bersaing sama Boeing dan Airbus, dua raksasa di dunia penerbangan. Mereka nggak gentar, malah ngeluncurin seri CRJ, Canada Air Regional Jet, dan C-Series, pesawat untuk penerbangan jarak pendek dan menengah. Tapi, masalah baru muncul. Gara-gara utang perusahaan yang menggunung, mereka harus jual divisi kereta api mereka ke Alstom, perusahaan asal Prancis. Kalau kereta udah dijual, Bombardier tinggal fokus ke pesawat aja kan. Fun fact dan keunikan Bombardier, tahukah kamu, pesawat C-Series mereka sekarang dipakai Airbus dan diganti namanya menjadi Airbus A220. Jadi meskipun nama Bombardier nggak nempel di pesawat itu, warisan teknologinya tetap eksis di langit. Dan lucunya lagi, Bombardier juga terkenal sebagai pembuat jet pribadi buat selebriti. Siapa tahu artis idola kamu pernah naik jet bikinan mereka sob. Jadi itu sob, itulah kisah Bombardier, pabrikan yang mulai dari kendaraan salju, naik ke kereta api, lalu akhirnya terbang di langit. Mereka mungkin bukan pemain terbesar di dunia penerbangan, tapi mereka
dunia pesawat modern nggak bakal sekeren ini. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang suka otomotif dan teknologi. Tulis di kolom komentar pabrikan mana lagi yang pengen kamu tahu sejarahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo sob, pernahkah kalian membayangkan di balik langit biru yang kita pandang setiap hari, ada mimpi besar anak bangsa yang ingin menguasai langit dengan karya sendiri. Sebuah mimpi yang berhasil diwujudkan oleh seorang jenius asal Indonesia yang dikenal sebagai bapak teknologi kita. Ya, dialah almarhum Pak B.J. Habibie. Tapi, bagaimana perjalanan beliau membangun industri pesawat terbang di tanah air? Yuk, kita bahas. Di dunia teknologi dan penerbangan, nama Pak B.J. Habibie menjadi simbol dari kejayaan, inovasi, dan semangat pantang menyerah. Lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, Baharudin Yusuf Habibie sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas. Ketertarikannya pada teknologi sudah terlihat sejak usia muda. Siapa sangka ketertarikannya pada mesin, fisika, dan matematika mengantarkannya menjadi pionir dalam dunia penerbangan Indonesia. Setelah menempuh pendidikan di Jerman dan menyelesaikan studi hingga gelar doktor di bidang teknik penerbangan, B.J. Habibie memutuskan untuk mengabdikan ilmunya demi Indonesia. Saat kembali ke tanah air pada tahun 1974, atas permintaan Presiden Soeharto, Habibie diberi tugas besar, membangun fondasi teknologi Indonesia, terutama di bidang industri strategis. Saat itulah mimpi besar Habibie dimulai, mendirikan industri pesawat terbang yang mampu bersaing di panggung global. Pada tahun 1976, berdirilah industri pesawat terbang Nurtanio IPTN di Bandung, yang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, PTDI mulai mengembangkan pesawat-pesawat modern. Salah satu mahakarya menjadi kebanggaan bangsa adalah N250 Gatot-Kaca, pesawat buatan asli Indonesia pertama yang terbang perdana pada 10 Agustus tahun 1995. N250 bukan sembarang pesawat. Ini adalah pesawat berteknologi fly-by-wire, sebuah inovasi yang saat itu hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Teknologi ini memungkinkan pesawat dikendalikan dengan sistem elektronik, memberikan stabilitas dan efisiensi yang tinggi. Lebih dari itu, N250 adalah bukti bahwa Indonesia mampu menciptakan teknologi tinggi dengan tangan sendiri. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan berat bagi IPTN. Proyek pengembangan pesawat harus dihentikan dan industri ini sempat terpuruk. Tapi semangat Pak B.J. Habibie tidak akan pernah padam. Pak Habibie selalu menekankan pentingnya pendidikan dan inovasi bagi kemajuan bangsa. Dalam banyak kesempatan, beliau berkata, kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Jangan pernah takut bermimpi besar. Sobat muda, kisah Pak B.J. Habibie dan PT Dirgantara Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu menjadi negara besar di bidang teknologi. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar seperti beliau. Yuk kita teruskan perjuangan ini dengan belajar, berinovasi, dan mengembangkan teknologi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe channel ini untuk cerita inspiratif lainnya. Dan mari bersama-sama membangun mimpi besar untuk Indonesia. Saya pamit dulu sobat muda. Ingat, masa depan ada di tangan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.